Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan beri kami kesempatan mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami serahkan ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Pada hari ini tanggal 22 bulan Juli 2023. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan dan dirasuk setan. Ayat Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21, Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29, Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43. Kita hanya akan baca di Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan dia ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Dia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, kejadian ini terjadi setelah Tuhan Yesus turun dari gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah Tuhan Yesus berubah rupa dan menyatakan kemuliaannya di atas gunung. Ketika Tuhan Yesus mengubah rupanya menjadi sangat mulia, Petrus dan kawan-kawan merasa bahagia dan mereka mau membangun 3 kemah di atas gunung itu. Untuk Tuhan Yesus, untuk Nabi Musa, untuk Nabi Elia. Mereka merasa sangat nyaman dan tidak ingin turun ke bawah gunung lagi. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka terus tinggal di atas gunung yang nyaman. Mereka harus turun ke bawah gunung. Karena di bawah gunung ada pelayanan. Di bawah gunung ada orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Ada seorang bapa yang membawa anak tunggalnya datang kepada Tuhan Yesus. Anak itu sakit ayan, dirasuk setan lagi. Sehingga anak itu menjadi tuli dan bisu. Sering jatuh ke dalam api dan air. Sering kejang-kejang, mulutnya berbusa. Ketika itu Tuhan Yesus dan 3 murid-muridnya masih di atas bukit. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak berhasil mengusir setan itu dari tubuh anak itu. Sehingga hal itu menjadi celaan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pada waktu itu bersama dengan murid-murid yang 9 orang itu. Murid-murid itu menjadi malu dan bingung. Karena mereka tidak dapat mengusir setan dan menyembuhkan anak yang sakit itu. Saudara sekalian, dahulu Tuhan Yesus pernah mengutus murid-muridnya pergi menginjil dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan. Jadi mereka sudah ada pengalaman menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi sekarang mereka tidak berdaya untuk mengusir setan yang mengganggu anak itu. Orang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Tetapi sekarang mereka tidak bisa melakukan mujizat. Mujizat jika orang itu tidak memelihara imannya kepada Tuhan. Tidak menjaga relasinya dengan Allah yang Maha Kuasa. Talenta, karunia, dan kuasa yang pernah Allah berikan kepadanya. Kemungkinan suatu saat akan hilang. Oleh sebab itu, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, perlu memelihara iman mereka, kesucian dan relasinya dengan Allah senantiasa, supaya kuasa dan karunia yang Allah berikan kepada mereka itu tetap ada pada mereka. Ketika Tuhan Yesus tiba, sang ayah anak yang sakit itu segera menyembah dan memohon ke pertolongannya. Tuhan Yesus datang dan menolong dia. Ketika murid-murid itu tidak mampu melakukan sesuatu untuk menolong anak itu. Tetapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan mujizat untuk kita. Tuhan kita, Yesus, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ketika orang tidak bisa menolong kita, tetapi Tuhan
pasti dapat menolong kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus hanya dengan satu kalimat saja mengusir setan itu dan menyembuhkan anak yang sakit ayat itu. Sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus telah berusaha dengan segala cara untuk menolong anak itu, untuk mengusir setan itu, tetapi mereka tidak mampu. Tetapi hasilnya tidak ada, sehingga mereka menjadi tertawaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus dengan hanya satu kalimat, setan diusir keluar dan sakit anak itu disembuhkan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara sekalian, ketika mereka tiba di dalam rumah, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa mereka tidak dapat mengusir setan itu? Jawab Yesus kepada mereka yang tercatat di Injil Matius pasal 17 ayat 20 dan 21. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu dikatakan oleh Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, ada 3 unsur yang Tuhan tekankan di sini supaya mendapat kuasa untuk melaksanakan kuasa Tuhan, tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu iman, berdoa, dan berpuasa. Pelayanan kita melawan iblis, 3 hal ini sangat prinsip dan sangat penting, yaitu iman, berdoa, dan berpuasa. Karena peperangan kita adalah melawan kuasa setan dan iblis. Ini adalah perang rohani. Hanya dengan kuasa rohani kita baru dapat merebut jiwa-jiwa manusia dari kuasa setan dan iblis. Sekali lagi, untuk memperoleh kuasa rohani ini hanya ada 3 unsur yang sangat prinsip, yaitu iman, berdoa, dan berpuasa. Saudara sekalian, dari peristiwa ini kita juga dapat melihat bahwa setan ada tingkatannya. Ada setan yang gampang diusir, tetapi ada setan yang susah atau sulit diusir. Namun kuasa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari semua kuasa setan dan iblis. Tidak ada setan yang manapun yang tidak dapat diusir oleh Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dengan iman, dengan berdoa, dengan berpuasa, maka kuasa karunia itu akan menyertai dengan kita, sehingga kita dapat punya kuasa untuk melawan kuasa setan dan iblis, bukan dengan kekuatan fisik kita, bukan dengan kekuatan kemampuan kita, tetapi dengan kuasanya Allah, kuasanya Tuhan Yesus. Kita dapat melawan iblis, kita bisa memenangkan iblis. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di dunia ini ada kuasa setan iblis yang selalu mengganggu kami manusia, yang selalu membawa penderitaan untuk manusia. Tetapi kami bersyukur karena Engkau sudah mengalahkan iblis. Engkau telah memberi kuasa ini kepada kami, sehingga dengan kuasa Tuhan Yesus kami dapat melawan kuasa setan dan iblis. Oleh sebab itu kami mohon Engkau
nolong kami tetap setia kepada Engkau, supaya kami selalu hidup suci, kami selalu beriman kepada Engkau, selalu menjaga relasi kami dengan Engkau dengan doa dan berpuasa, sehingga relasi kami dengan Tuhan menjadi intim, menjadi dekat, sehingga kami punya kuasa untuk melawan kuasa-kuasa setan dan iblis. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.